Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah sekalian yang sempat hadir di kesempatan petang hari ini, dan juga para pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji dimanapun Anda berada. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terus continue diberikan kepada kita. Dan walaupun di saat atau di masa-masa saat ini kita berada di dalam kondisi wabah atau pandemi, toh nikmat dan karunia Allah itu masih jauh lebih banyak dibandingkan kesusahan dan kesulitan yang mungkin kita rasakan selama masa pandemi COVID-19 atau virus corona. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita masih bisa mengadakan kajian dengan tatap muka dan bukan secara online? Perlu untuk ikhwah ketahui, dan siapapun yang mendengarkan ini atau siapapun yang menyaksikan siaran kita ini, sebelumnya memang kita liburkan beberapa hari, hampir sepekan atau mungkin sepekan, dan itu disebabkan melonjaknya kasus yang terjadi di kota Palopo, kasus yang terindikasi positif COVID-19, sampai kemudian memunculkan berbagai wacana. Tetapi sampai dengan detik ini, peraturan wali kota Palopo, Perwali nomor 10 tahun 2020 tentang new normal itu masih berlaku dan masih resmi, belum tergantikan atau belum ada aturan atau regulasi yang lainnya. Kemudian saya sudah berbicara dengan ketua tim penanganan atau ketua tim gugus COVID-19 Kota Palopo. Beliau tidak mempermasalahkan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dengan catatan perhatikan protokol kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan. Seperti ini, jaga jarak, ya. Nah, jaraknya dijaga. Minta maaf ya, walaupun kita tidak ada mungkin tim sweeping, tim inspeksi yang akan datang melihat, tapi hendaknya kita menyadari dan jujur kepada diri kita, ya. Naam, pakai masker. Naam. Kemudian
subhanallah, bawa sajadah sendiri. Ya, Masya Allah. Rajin cuci tangan. Alhamdulillah di sini disiapkan. Tinggal pilih air galon atau air dispenser. Atau air pump yang ada di sana. Silahkan pilih. Ya. Nah, dan yang ada demam, ya, demam, pilek, flu, bolokang, dan yang semisalnya, hindari dulu ke masjid. Ya, hindari ke masjid dan hindari ke rumah sakit. Sebab itu semua akan diduga sebagai virus corona. Ya. Nah, rajin pakai antiseptik, rajin cuci tangan, jaga imun, jaga kondisi tubuh, jaga kondisi dengan suplemen, dan rajin berolahraga. Makanya alhamdulillah disiapkan sarana berolahraga di sini. Seandainya ada yang bisa membebaskan bagian sana, kita akan jadikan lapangan lagi sebelah sana sebagai tempat olahraga. Itu untuk menjaga imun, ya. Menjaga imun dan kondisi kita. Ya. Namun catatan lagi, jangan hanya datang olahraga. Ya. Jangan hanya datang olahraga. Giliran belajar enggak nongol. Ya, ini catatan penting juga ya. Nah, semuanya kita semangat untuk itu. Jadi semuanya insya-Allah clear. Tidak ada yang perlu untuk dipermasalahkan. Termasuk jangan lagi ada yang permasalahkan di grup. Ya, aturan yang berlaku di Kota Palopo itu tidak mungkin bisa disamakan dengan aturan yang berlaku di daerah khusus ibu kota Jakarta misalnya, yang merupakan zona hitam, atau di wilayah Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya, tidak mungkin diberlakukan di sini. Ya, masing-masing wilayah itu memiliki kebijakan sendiri. Nah, ini hendaknya kita bisa bedakan dan hendaknya kita bisa pahami. Nah, dan hendaknya kita jujur. Jangan ketika ke masjid kita ogah, tidak mau. Ada aturan pemerintah, jangan dulu. Tapi kalau ke kafe, tempat-tempat ngumpul, ke pasar, ya, ngumpul juga di sana, ngobrol sampai pagi dan seterusnya, itu namanya tidak jujur. Ya. Nah, giliran ke masjid tidak datang ke masjid. Kenapa? Bahaya COVID. Tapi di kafe, di warkop, ya, ngobrol sampai pagi, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, ya, dan seterusnya. Nah, kita akan masuk ke pelajaran hari ini, malam ini, petang ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah di pembahasan tentang siapa saja yang dikecualikan dari sholat jenazah. Ya, bahwasanya ya, ada dua golongan yang tidak wajib. Walau demikian, mereka tetap disyariatkan untuk disolati. Ya, itu sudah selesai. Ya. Kemudian di sini penulis ya menyebutkan, wa kullama kathura al-jam'u kana afdala lil mayyit wa anfa. Bahwasanya semakin banyak orang atau kaum muslimin yang ikut melakukan sholat jenazah, maka ini semakin baik, semakin afdal, semakin utama untuk si mayat. Ya, semakin banyak yang sholati dan semakin bermanfaat untuk dia. Mengapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berdasarkan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi, kata Nabi, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun jenazah, ya, tidak ada satupun jenazah yang disolati oleh segolongan atau sekelompok kaum muslimin, ya, yang jumlahnya mencapai 100 orang. Jumlahnya mencapai 100 orang. Kulluhum yashfa'una lah. Semua yang mensolati ini memintakan syafaat untuk si jenazah. Illa syuffi'u fihi. Kecuali, ya, si jenazah ini, ya, akan mendapatkan syafaat pada hal tersebut. Ya, dan orang yang mensolatinya akan, ya, dapat memberikan syafaat. Nah, wa qauluhu, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajula la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang meninggal, ya, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang wafat, dan ada 40 orang yang mensolati jenazahnya. Ada 40 orang yang mensolati jenazahnya. Yang ke-40 orang ini adalah ahli tauhid. Mereka sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Ya. Mereka sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Illa syafa'ahumullahu fihi. Kecuali Allah dengan sebab hal tersebut akan memberikan syafaat kepada jenazah atau mayat tersebut. Ya. Ini dua hadits yang disebutkan oleh penulis di sini. Nah, dan hadits yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, demikian pula oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dan juga Imam Ibnu Majah di dalam sunan mereka. Haditsnya adalah hadits yang sahih. Kedua hadits ini, ya, dan juga hadits yang semakna dengan itu, ya, memberikan faedah atau pelajaran kepada kita bahwa semakin banyak orang yang mensolati seorang jenazah, itu semakin baik, ya, semakin bermanfaat untuk si jenazah. Kalau kita perhatikan konteks hadis, ada yang menyebutkan 100, ada yang menyebutkan 40. Kenapa berbeda-beda? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Bukhari. Beliau sebutkan kenapa berbeda jumlahnya. Itu disebabkan konteks pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Ya, ada yang datang bertanya, kalau 40 bagaimana? Ada yang datang bertanya, kalau 100 bagaimana? Ya, bahkan kata beliau rahimahullah, seandainya ada yang bertanya,
kurang dari 40, iya, lakana yaqulu hakadha, maka beliau pasti akan mengatakan semakna dengan ini juga. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan keutamaan seorang ahli tauhid. Seorang muslim yang ahli tauhid. Ya. Sebab kenapa? Kalau ada 40 orang ahli tauhid. Ya, siapa itu ahli tauhid? Ahli tauhid adalah mereka yang benar-benar merealisasikan tauhidullah, mentauhidkan Allah, baik dari sisi rububiyah, uluhiyah, maupun asma' wa sifat. Dan mereka ini jauh dari segala macam bentuk kesyirikan, baik yang kecilnya sampai yang besarnya. Ini ahli tauhid. Ya. Kalau Anda punya teman yang seperti itu, jaga baik-baik. Ya. Sebab kenapa? Kalau dia nantinya ikut mensolati jenazah Anda, subhanallah, dia bisa memberikan syafaat. Ya. Nah, sekaligus memberikan faedah kepada kita bahwa mereka yang tidak mentauhidkan Allah, apakah itu musyrik, ya, dengan kesyirikan yang asgar atau kesyirikan yang akbar, tidak bisa menjadi pemberi syafaat, ya, untuk orang lain. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa makna syafaat? Ya, apa makna syafaat dalam kedua hadis ini? Para ulama menjelaskan makna syafaat di sini adalah permohonan orang yang salat tersebut. Ya. Permohonan orang yang salat, ya, agar si jenazah ini mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Ya. Nah, permohonan dari orang yang salat, ya, untuk si jenazah, supaya si jenazah ini mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau sudah dapat ampunan, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ditambah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tiket masuk surga. Ya. Makanya di antara doa yang biasa dibaca dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah itu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ya. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'fu anhu, maafkan dia. Ini minimal 3 ini sudah luar biasa. Ya. Apalagi kalau antum tambah wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. 3 saja ini sudah luar biasa. Itu dibaca dan dipanjatkan oleh mereka yang bertauhid. Subhanallah. Iya. Niscaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan, iya, memberikan syafaatnya kepada si jenazah berupa ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada jenazah seorang muslim yang hendak disolati, tidak usah baku tunjuk-tunjuk. Ya. Maju saja. Nah, maju saja, sebab insya-Allah dengan itu kita sekaligus menolong saudara kita sesama kaum muslimin. Ya. Kecuali kalau memang kita mengetahui dengan pasti bahwa muslim tersebut, ya, kenapa? Entah itu melakukan dosa besar atau mungkin melakukan kesyirikan. Ya. Tapi asalnya, ya, dia seorang muslim atau muslimah. Ya, dia seorang muslim atau muslimah. Maka asalnya boleh kita solati. Iya.
Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wa yustahabbu ayyasuffu wara'al imami thalathata sufufin wa in khallu, dan dianjurkan, ya, dianjurkan bagi jemaah yang melakukan salat jenazah untuk membagi safnya menjadi 3 saf. Ya. Membagi safnya menjadi 3 saf. Wa in qallu, walaupun mungkin jumlah jemaahnya minim. Ya. Walaupun mungkin jumlah jemaahnya minim. Ya. Ini adalah standar minimal. Paham maksudnya? Iya, minimal dibagi 3 saf. Iya, jangan salah faham. Wah, kalau begitu walaupun jumlah jemaah ini 100-an harus 3 saf. Ini jumlah minimal 3 saf. Ya, kalau misalnya ratusan atau ribuan yang sholat kan nggak mungkin 3 saf. Iya, bisa mungkin lebih banyak, tidak ada masalah. Tapi standar minimal dijadikan 3 saf. Iya, nanti kita sebutkan apa keutamaannya, kenapa mesti 3 saf. Iya. Nah, walaupun jumlah jemaah yang salat itu minim. Iya. Ini berdasarkan riwayat yang datang dan disebutkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah di dalam sunan mereka. Iya. Hadits Marsad Al-Yazani dari Malik ibn Hubairata. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujabah. Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah suatu jenazah atau tidaklah ada orang yang meninggal dan disolati dengan 3 saf, ya, disolati, ya, dengan 3 saf. 6 dari kalangan kaum muslimin, ya, dari kalangan kaum muslimin, illa aujabah, kecuali wajib baginya. Ya. Apa makna wajib baginya? Ya. Sebagian ulama menyebutkan wajib baginya syurga. Ya. Wajib baginya syurga. Qala, lalu yang meriwayatkan hadits menyebutkan, fakana Malik idza istaqalla ahlal janazati jazzahum thalathata sufufin lil hadithi. Ya, akhirnya Malik rahimahullahu taala apabila beliau, ya, hendak melaksanakan salat jenazah, ya, secara tersendiri, ya, maka beliau pun membagi saf jemaah itu menjadi 3 saf. Iya, dalam rangka mengamalkan hadis. 6. Jadi ini luar biasa, ya. Iya. Kalau dipadukan seluruhnya, iya, kalau ada yang 40 orang, iya, 100 orang, semakin banyak semakin bagus, dan mereka ini bukan pelaku kesyirikan. Ya. Mereka adalah ahli tauhid. Ya. Mereka 3 saf atau lebih. Luar biasa manfaatnya bagi si jenazah. Ya. Luar biasa manfaatnya bagi si jenazah.
Sekaligus isyarat jemaah sekalian, hendaknya kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya. Kenapa demikian? Sebab kalau kita bersahabat dan berteman dengan mereka yang soleh, ya, begitu mengetahui dan mendengar berita kematian kita, mereka yang terdepan dalam pengurusan jenazah. Ya. Sampai kepada solat jenazah, mereka yang terdepan. Sebab dia adalah sahabat kita, teman kita, teman seperjuangan, ya, kawan kita. Nah, iya. Maka bersyukurlah kepada antum semua dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya yang memiliki sahabat, teman, iya, karib itu dari kalangan, iya, hamba-hamba yang saleh, dari kalangan hamba-hamba Allah yang bertauhid. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, wa idza jama'at janaizu 'adidatun minar rijali wan nisa fa in shalla ala kulli janazatin salatan fa hadha al-asl. Ya. Nah, di sini jemaah sekalian, misalnya jenazah ini jumlahnya banyak. Jenazah jumlahnya banyak, ya. Jenazahnya itu bukan satu, dua, tapi banyak. Bahkan jenis kelaminnya bukan cuma satu saja, tapi ada laki-laki, ada perempuan, jumlahnya banyak. Ya. Nah, secara hukum asal, setiap jenazah itu disolati sendiri-sendiri. Ya. Ini secara hukum asal, setiap jenazah disolati sendiri-sendiri. Setiap jenazah disolati sendiri-sendiri. Wa in shalla 'alaiha jami'an salatan wahidatan jaza. Kalau misalnya semuanya dikumpulkan, ya, salat jenazah dengan satu kali dengan seluruh jenazah tersebut, iya, itu boleh. Wa yaj'al adh-dhukura walau kanu sigharan mimma yalil imam wal inatha mimma yani al-qiblatah. Kalau misalnya berkumpul banyak jenazah, ya, maka boleh kita satu kali sholat saja untuk semua jenazah, ya, yang diposisikan dekat dengan imam laki-laki. Ya. Jadi misalnya, pahamnya maksudnya? Iya. Sholat jenazah menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Menghadap jenazah. Jenazahnya di mana? Semua sholat menghadap kiblat, Om. Ya. Nah, jenazahnya dikasih di kiblat. Ya. Bukan sholat menghadap jenazah. Ya. Nah, menghadap ke kiblat. Jenazahnya ditempatkan di arah kiblat. Iya. Kalau banyak jenazah, maka imam, ya, yang dekat atau yang berdiri, yang imam dekat dengan dia itu laki-laki. Walaupun anak kecil, yang ke sana, yang arah kiblat itu, iya, yang paling ke sana perempuan. Paham maksudnya? Mau contoh? Antum berdiri, ya. Nah, iya. Situ aja, enggak usah ke sini. Ya. Di situ beliau imam salat jenazah. Ada yang mau jadi jenazah? Cuma enggak usah baring, duduk saja situ, ya. Anggaplah ini laki-laki. Ada jenazahnya 2 atau 3. 1 laki-laki, 2 perempuan. Atau 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, ini dekat situ. Ya. Yang perempuan yang paling sana, yang paling kiblat. Paham maksudnya? Paham ya? Paham atau tidak paham?
Alhamdulillah, enggak jadi. Ya, kalau sudah paham. Ini kalau mau hemat waktu. Ya. Nah, jadi walaupun dia anak kecil tapi laki-laki, maka itu yang paling dekat dengan imam. Yang paling jauh dari imam itu yang perempuan. Otomatis yang paling dekat kiblat itu adalah perempuan. Tinggal nanti memposisikan, sebab ada posisinya imam. Ya, di mana dia berdiri kalau laki-laki, di mana dia berdiri kalau perempuan. Ini imamnya bukan dia yang diatur, jenazahnya yang diatur. Ya, jenazahnya diatur, di sini posisi kepala, ini di posisi pinggang, supaya imam hanya berdiri pada satu titik. Yang semuanya sudah mengcover posisi laki dan posisi perempuan. Itu kalau mau satu kali sholat jenazah. Tapi kalau tidak, ya misalnya jenazahnya 15, maka masing-masing 15 kali sholat. Ya. Nah, bisa paham ya? Iya. Ini jangan lagi ada yang bingung, baku tunjuk-tunjuk nanti kalau ada jenazah. Tidak lama lagi ada jenazah itu. Ya. Wah, kita semua akan mati jemaah. Ya. Kalau bukan saya duluan, iya, saya belakangan. Ya kan begitu. Yang penting antum duluan aja. Dan saya belakangan. Ya. Atau yang lain. Ya, tiap hari kita mendengarkan ini orang meninggal. Ya. Bahkan nanti, ya, saya mau ingatkan kepada pengurus masjid di sini, buat tim, ya, tim pengurusan jenazah yang beranggotakan ikhwah yang sudah faham pengurus jenazah sesuai sunnah. Ya, itu yang langka. Iya. Kalau pengurusan jenazah sesuai dengan adat istiadat, mudah. Ya. Tapi yang betul-betul sesuai sunnah. Iya, yang siap-siap dibully, siap ditunjuk-tunjuk, siap diomeli, siap dimarahi oleh masyarakat sebab tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Iya, bentuk tim itu. Ya, kalau perlu nanti ada mobil ambulansnya sendiri. Ya. Nah, bikin pekuburan sendiri. Ini cita-cita ke depan. Kalau mau cita-cita setinggi-tingginya. Ya, sama dengan Nabi anjurkan kita kalau kita minta syurga, jangan minta emperannya. Ya, jangan minta ujung-ujung syurga, minta syurga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Ya, yang penting saya masuk surga, kasihan di emper-empernya mau. Lah, minta yang paling tinggi kata Nabi. Ya, Anda punya cita-cita, himmatul aliyah, cita-cita yang itu tinggi. Ya, doakan ya ke depannya. Supaya seperti itu. Sekarang ini yang paling pokok, tim sapu bersih. Tim apa tadi? Tim pengurusan jenazah. Terserah antum mau bikin apa namanya. Ya. Tim peduli apakah? Ya. Ya. Tim peduli jenazah kah? Terserah antum baku atur saja. Ya, kita kan cuma ACC saja dan tanda tangan. Ya. Pokoknya bentuk itu tim, sehingga ikhwah dan keluarga ikhwah tidak perlu pusing telepon kiri kanan siapa lagi mau dihubungi, bagaimana dan seterusnya. Tidak perlu. Telepon ketua tim penggeraknya. Ya. Dia tinggal gerakkan itu ikhwah. Gitu aja. Ya kan selama ini gimana kalau kita meninggal atau keluarga meninggal? Semuanya telepon. Ustadz Fulan, Masya Allah. Kalau saya sedang tidak ada di sini, ya, mungkin di Makassar atau mungkin sudah duluan mati, ya, mau apa? Makanya bentuk timnya itu, ya, itu secepatnya. Ya. Nah, jangan tunggu ini jenazah, jangan tunggu ini bab jenazah selesai. Toh kita sudah pernah dulu pengurusan jenazah, sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa, dan tidak perlu Anda mau ditunjuk. Ya, kan biasa itu nanti ditunjuk baru mau. Tidak perlu. Kalau Anda mau terlibat, langsung ajukan, saya mau terlibat. Ya, disebabkan biasanya kalau ada seperti itu, nanti jalan pekerjaan, tidaklah tunjuk ki. Tidaklah panggil ki.
Masya Allah. Tidak ditahu kok. Ya? Tidak ditahu kok bilang jago kok jenazah. Ajukan saja. Dan insya Allah tidak akan ditolak. Ya, insya Allah saya mau terlibat. Ya, bagian apa? Terserah Bami kau. Bagian apa kau bisanya? Dan tetap kita akan lakukan pelatihan-pelatihan. Ini masih berlanjut. Nanti, iya, pelatihan penyelenggaraan jenazah tahap kedua, karena tahap pertama sudah pernah kita lakukan di Masjid Al-Khairiyah, ya. Penyelenggaraan jenazah tahap kedua akan tetap kita selenggarakan. Ya. Insya-Allah ya. Nah, apa dalilnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ya. Ini berdasarkan ya, riwayat dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Yang riwayat ini adalah riwayat yang sahih, ya. Annahu shalla ala tis'i janaiz jami'an. Ini Abdullah bin Umar pernah salat jenazah yang jumlah jenazahnya 9 orang sekaligus. Nah, faja'ala ar-rijala yaluna al-imamah. Laki-laki diposisikan yang paling dekat dengan imam. Ya. Laki-laki diposisikan paling dekat dengan imam. Wan nisaa yalina al-qiblata. Adapun wanita itu yang agak di kiblat. Ya. Naam. Jadi misalnya jenazah 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Maka yang paling dekat dengan imam adalah jenazah 1 laki-laki. Setelahnya perempuan. Saya ulang dari awal ini ya. Laki-laki lagi. Berapa laki-laki tadi? 3. Maka di depan imam siapa? Setelahnya begitu. Paham ya? Jangan kau selang-seling. Itu tidak paham namanya. Ya. Nah, yang jelas perempuan sebelah sana. Ya. 6 laki-laki yang 6. Nah, fasaffahunna saffan wahidan. Ini si jenazah ini dikasih satu baris. Ya. Dikasih satu baris. Wa wudi'at janazatu Kalsum binti Ali imra'ati Umar bin Khattab wa ibnaha yuqalu Zaidun wada'an jami'an. Ya, sampai jenazahnya Kalsum yang merupakan putranya Ali dan itu adalah istrinya Umar bin Khattab, ya, dan juga anak dari si beliau, ya, yang namanya Zaid, ya, itu keduanya, ya, diletakkan bersamaan di satu saf, ya. Wal imamu yauma izin Sa'id ibn al-As. Yang jadi imam ketika itu adalah Sa'id bin al-As. Wa fin nasi Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah. Sementara yang menjadi makmum ketika itu ada sejumlah sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Fawudi al-gulamu mimma yalil imam. Anak kecil yang jenis kelaminnya laki-laki diletakkan di dekat imam, yang di depannya imam. Faqala rajulun, maka ada yang komplain, ya. Ada yang protes, ya. Fa ankartu dzalik. Fa nazaltu ila Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah fa qultu ma hadha? Qalu hiya sunnah. Ya, dia ingkari, dia bantah, tidak setuju. Kok begini modelnya? Ya, dikasih satu saf. Maka saya pun, ya, memandang kepada Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Lalu fakult saya bertanya, apa ini? Kenapa kayak gini modelnya salat jenazahnya? Ya, qalu, tapi mereka para sahabat menjawab apa?
Ya, hiya sunnah. Itulah yang sesuai dengan sunnah. Ya. Nah, ini model kalau misalnya jenazahnya banyak. Ya. Nah, jenazahnya banyak. Tinggal diposisikan satu saf sana. Ya, tidak mungkin satu baris. Ya. Kenapa? Sebab ada perbedaan posisi imam ketika berdiri di hadapan jenazah yang laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang di posisi kepala dan ada yang di posisi pinggang. Maka jangan kita kira satu soft itu sejajar semua. Enggak lah. Ya, tinggal diposisikan. Ya, kalau misalnya yang di kepala, maka pinggang yang satu ini mesti sejajar dengan kepala dia. Supaya imam tidak perlu pindah-pindah. Cari pinggang, cari kepala. Ya, satu jurus semuanya. Ini kepala, pinggang, satu jurusan. Iya. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Yang namanya tukang protes. Ada itu. Sejak zaman Nabi sudah ada ini. Ya, bayangkan. Sahabat senior. Ya, sahabat senior Nabi. Dia protes lagi itu. Ya. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Anda berada di atas sunnah, di atas kebenaran, jalani saja. Walaupun banyak yang protes, banyak yang komplain, banyak yang tidak suka. Ya, tetap itu sesuai dengan sunnah, tuntunan, jalani saja. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya, aina yusalli 'alal janazah. Iya. Jenazah ini disolati di mana? Ya. Jenazah ini disolati di mana? Adapun tentang jenazah yang disolati di mana? Iya. Ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sebab sudah masuk waktu Isya. Ya, kita tidak boleh lama-lama. Iya. Di sini. Dan saya akan jawab mungkin cuma satu pertanyaan yang masuk. Sebenarnya sudah lama ini masuk. Hanya kesempatan untuk menjawabnya online ini yang belum sempat. Ya. Nah. Di sini ada pertanyaan ya. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana memperlakukan jenazah yang meninggal saat wukuf? Ya, ini yang pertama. Paham? Yang kedua, bagaimana memperlakukan jenazah yang meninggal karena COVID-19? Apakah yang sudah dilakukan selama ini dengan cara ditayamumkan sudah benar? Ini dua pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, ini terkait dengan memperlakukan jenazah yang jenazah tersebut wafat ketika sedang melakukan wukuf. Di mana wukuf? Di Arafah. Ya. Kalau demikian, maka jenazah tersebut atau orang tersebut wafat dalam keadaan sedang berihram. Ya. Apa itu ihram? Ihram itu niat untuk masuk ke ibadah umrah atau ibadah haji. Dan itu ditandai dengan memakai pakaian ihram dan aturan-aturan yang lainnya. Termasuk wukuf dia sedang berpakaian ihram. Dan itu ada keutamaannya sendiri. Ya, ada keutamaannya ya, sendiri. Namun bagaimana jenazah ini diperlakukan? Sebenarnya ada hadits khusus yang terkait dengan masalah ini. Itu haditsnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Di mana disebutkan bahwa ada seorang yang sedang wukuf itu jatuh dari tunggangannya. Ya, dia jatuh dari tunggangannya, mungkin onta ketika itu, ternyata setelah jatuh diinjak sama ontanya atau tunggangannya. Yang diinjak itu lehernya patah. Ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Igsiluhu bima'in wa sidrin
mandikan dia dengan air dan sidr dan dengan daun bidara, ya. Wa kaffinuhu fi thawbaini, kafankan dia dengan, ya, dengan 2 pakaian, ya, 2 kain, ya. Dalam riwayat yang lain dengan kafani dia dengan pakaian, ya, pakaian yang dia pakai. Pakaian dipakai itu apa? Pakaian ihram, ya. Nah, wala tamassuhu tiban, jangan dikasih wangi-wangian. Ya, jangan dikasih wangi-wangian. Ya, wala takhmur ra'sahu, jangan kau tutupi kepalanya. Sebab kalau orang meninggalkan ditutupi mukanya, apakah? Ya kan begitu. Jangan. Ya. Naam. Iya, wala tahuntuhu, jangan juga dikasih, iya, wangi-wangian sama dengan yang tadi. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan, sebab Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan melakukan talbiyah, Allahumma labbaik. Nah, ini memperlakukan jenazah yang sedang wukuf ataupun secara umum yang sudah ihram, ya, yang sudah ihram, dia masuk ke salah satu, ya, atau sementara melakukan yang namanya, ya, amalan-amalan umroh dan amalan haji, itu namanya sedang melakukan ihram, ya. Nah, ini cara memperlakukan jenazahnya, ya, dan itu tidak sama dengan orang yang meninggal, ya, bukan dalam kondisi demikian. Kalau ditanya apakah disolati, tetap disolati, ya, tetap disolati. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi tentang pengurusan jenazah COVID-19. Ya. Nah, bagaimana pengurusan jenazahnya? Dan apakah kalau ditayamumkan itu sudah benar? Maka kita jawab secara umum, sama dengan jenazah yang lain. Sama dengan jenazah yang lain. Ini hukum asal. Dia mau COVID-19, COVID-17, COVID-20, ya, ataupun penyakit yang lain, asalnya diselenggarakan pengurusan jenazahnya seperti jenazah pada umumnya. Ini asal, ya. Kemudian yang berikutnya, jika, ya, ada hal-hal yang kemungkinan membahayakan keselamatan, ya, atau potensinya besar bisa membahayakan keselamatan, baik yang mau mandikan maupun yang lainnya atau yang berada di dekat situ, maka tentu berlaku yang namanya rukhsah atau keringanan. Ya, rukhsah atau keringanan. Termasuk dalam perkara ini boleh ditayamumkan. Kalau memang tidak bisa dimandikan dan tidak bisa diwudukan. Nah, kenapa ditayamumkan? Iya, ditayamumkan itu, iya, ketika fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Tidak ada air. Ya, tidak ada air. Atau ada air tapi tidak memenuhi syarat. Ada air banyak tapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Iya, sirup semua. Ya, tidak memenuhi syarat itu. Iya. Atau yang kedua, jenazah tidak mungkin dimandikan. Tidak mungkin dimandikan. Iya, apakah kondisinya ketika itu gosong? Iya. Oh, atau jenazahnya laki-laki. Di situ tidak ada satupun laki-laki. Yang ada perempuan non-mahram. Iya. Dia laki-laki sendirian di situ. Dia yang paling tampan. Sebab sendiri laki-laki. Tidak ada perempuan. Tidak ada laki-laki yang lain. Ini diapakan? Tayamumkan. Sebaliknya, perempuan. Satu-satunya perempuan di situ. Semuanya laki-laki. Dan itu semuanya bukan mahramnya. Ya. Tidak ada perempuan. Ataupun ada perempuan tidak tahu masalah itu. Ditayamumkan. Ya. Termasuk dalam masalah ini. Kalau memang petugas kesehatan sudah menyatakan bahwasanya ini tidak bisa dimandikan. Kalau dimandikan akan terjadi seperti begini. Sesuai dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Ditayamumkan. Tidak ada masalah. Ya. Kalau memang itu, ya, seharusnya demikian. Tidak bisa dimandikan dan yang semisal dengan itu. Tidak apa-apa ditayamumkan. Nah,
Dan seingat saya di sana ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan pengurusan jenazah COVID-19 ini. Ya, iya. Di antara fatwa tersebut yang sempat saya baca, bahwasanya diurusi sesuai dengan agama si jenazah. Kalau dia muslim, maka seperti dengan pengurusan jenazah seorang muslim. Iya, mulai daripada dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ya, itu standar pengurusan jenazah. Kecuali kalau ada hal-hal yang kemungkinan bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan bahaya, maka tentu ada rukhsah. Tentu ada rukhsah, ada keringanan, dan itulah ciri khas agama kita ini. Nah, jangankan jenazah, jemaah sekalian, kita saja yang hidup ini kalau lagi kondisi tertentu, ada rukhsah, ada keringanan. Kita boleh tayamum ketika sedang janabah, tidak ada air, atau kita tidak bisa pakai air. Nah, jadi selama itu sudah sesuai dengan pengurusan jenazah yang ada dalam tuntunan Islam, dan itu kalau tidak bisa dipenuhi, maka kembali kepada keringanan yang berlaku dalam agama kita, dan itu direkomendasikan oleh petugas kesehatan yang ada, maka tidak ada masalah, tidak perlu kita permasalahkan yang seperti itu. Nah, ini yang sempat saya jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.